Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahmawadin. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Religiositas dan Love of Money, dapatkah mengurangi kecenderungan kecurangan? Berikut isu penelitian yang saya ambil untuk dijadikan motivasi dalam artikel saya, yaitu tidak ada organisasi yang benar-benar terhindar dari kecenderungan terjadinya kecurangan. Dan selanjutnya yaitu fraud yang sering terjadi di Indonesia, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan fraud laporan keuangan. Ini diambil dari Data Association of Certificate Fraud Examiner Indonesia tahun 2020. Untuk gap penelitian pada artikel ini, yaitu banyak penelitian terdahulu seperti penelitian Fatimah tahun 2020, Nisa 2019, Muhammad 2021 itu menyatakan bahwa religiositas berpengaruh negatif terhadap kecurangan dan love money berpengaruh positif terhadap kecurangan. Sedangkan pada penelitian Suryandari dan Pratama tahun 2021 itu menyatakan berbeda dengan hasil hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, yaitu love of money itu tidak berpengaruh terhadap kecurangan dan religiositas tidak dapat memoderasi love of money. Nah, untuk dalam penelitian Pasek 2021, yaitu ketika individu yang dihadapkan tekanan situasional, mereka tetap akan melakukan kecenderungan kecurangan meskipun variabel of money itu telah dikendalikan. Dan dalam penelitian Utomo 2021 itu religiositas tidak dapat memoderasi niat individu dalam melakukan tindakan kecurangan. Tujuan dalam artikel atau penelitian ini yaitu menguji perbedaan kecenderungan kecurangan dengan individu yang memiliki religiositas tinggi dan individu yang memiliki religiositas rendah. Dan tujuan yang kedua yaitu menguji perbedaan kecenderungan kecurangan dalam individu yang memiliki love of money tinggi dan yang memiliki love of money rendah. Untuk metode penelitian yang saya lakukan yaitu dengan melakukan pendekatan eksperimen kuantitatif, dan untuk respondennya sendiri itu dari mahasiswa prodi akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah pendidikan agama, Al-Islam Kemuhamadian, etika bisnis ekonomi Islam, dan pemeriksaan akuntansi. Dan untuk variabel independen di sini yaitu kecenderungan kecurangan, dan variabel independennya religiositas dan love money. Untuk operasional variabel kecenderungan kecurangan itu merupakan tindakan salah saji bersifat material dan disengaja, sedangkan religiositas yaitu keyakinan terhadap agama, sedangkan love money yaitu nilai seseorang atau keinginan akan uang. Dan untuk teknik analisisnya di sini saya menggunakan independen sambil dites karena hanya menguji dalam dua kategori yaitu tinggi dan rendah. Dalam prosedur eksperimen yang saya lakukan yaitu pertama-tama subjek dipilih dan ditugaskan ke kelompok yang berbeda secara random untuk menentukan kelompok manipulasi dan kelompok kontrol. Kemudian membagikan kuesioner dan menjelaskan mengenai pengisian kuesioner tersebut. Habis itu subjek dilakukan screening untuk menentukan yang mana subjek memiliki religiositas tinggi atau rendah dan mana subjek yang memiliki love money tinggi maupun rendah. Habis itu data diolah sesuai dengan teknik analisis yang saya gunakan. Hasil penelitian yang telah saya lakukan untuk statistik deskriptif yaitu subjek yang telah diuji itu sejumlah
104 subjek dari mahasiswa akuntansi, yang mana untuk realitas tinggi itu ada 46 subjek, sedangkan yang realitas rendah ada 58 subjek. Untuk rata-rata realitas tinggi itu 3,98, sedangkan yang realitas rendah itu rata-ratanya 3,65. Nah, sedangkan yang love of money itu yang dinyatakan memiliki love of money tinggi ada 49 subjek, sedangkan yang dinyatakan memiliki love of money rendah itu ada 55 subjek. Dan untuk rata-rata yang love of money tinggi itu memiliki nilai 3,68, sedangkan yang love of money rendah itu ada 3,9. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik yaitu normalitas menggunakan ensemble Kolmogorov-Smirnov itu memiliki nilai signifikansinya 0,442. Oleh karena itu maka data yang saya teliti ini dikatakan normal atau berdistribusi dengan normal. Sedangkan untuk uji asumsi klasik homogenitas itu sama-sama memiliki nilai signifikansi 0,8 dan yang love of money itu 0,9 dan semuanya di atas 0,05, maka dinyatakan data homogen atau data dari populasi yang sama. Untuk pengujian dengan menggunakan independent sample test dalam Higgs-Enlow reliability itu mendapatkan hasil nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,031, di mana dalam hal ini dinyatakan terdapat perbedaan antara reliabilitas tinggi dan reliabilitas rendah dalam kecenderungan kecurangan. Sedangkan untuk Higgs-Enlow love of money itu nilai signifikansinya di atas 0,05 yaitu 0,16. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara subjek yang memiliki love of money tinggi dengan subjek yang memiliki love of money rendah terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil pengujian untuk hipotesis yang pertama itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kecenderungan kecurangan antara reliabilitas tinggi dan reliabilitas rendah. Hal ini dapat dikatakan bahwa individu yang memiliki reliabilitas tinggi akan cenderung menghindari tindakan kecurangan. Sebaliknya, jika individu memiliki reliabilitas yang rendah, maka akan cenderung melakukan kecurangan. Mengacu pada teori planned behavior yang mengatakan bahwa perilaku seseorang ini didasarkan pada niat, yang mana niat tersebut itu dipengaruhi oleh salah satunya kontrol perilaku, di mana religiositas itu memiliki keterlibatan sebagai kontrol perilaku dalam setiap tindakan individu. Perilaku atau tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai agama akan mengurangi niat individu dalam melakukan perilaku atau tindakan yang tidak etis. Hasil penelitian ini itu selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Apsari Aprilia Kartika, Suhartini tahun 2001, Fatimah 2020, dan Muhaimin tahun 2021 yang menyatakan bahwa religiositas memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Dan dengan kata lain, maka individu yang memiliki religiositas yang tinggi maka akan cenderung tidak melakukan kecurangan. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama itu diterima. Sedangkan hasil pengujian untuk hipotesis kedua itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam kecenderungan kecurangan antara love of money tinggi dan love of money rendah. Dapat disimpulkan bahwa individu yang memiliki love of money tinggi maupun rendah itu memiliki kecenderungan yang sama terhadap kecurangan. Hal ini
mungkin disebabkan karena love of money tidak memiliki berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan, seperti halnya pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryandari dan Pratama tahun 2001 yang menyatakan love of money tidak berpengaruh terhadap kecurangan. Nah, penelitian ini itu didasari pada teori plan behavior yang mana menyatakan bahwa perilaku individu didasari oleh niat, yang mana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontur perilaku. Akan tetapi hasil pengujian hipotesis ini itu bertolak belakang dengan teori yang saya terapkan, sehingga tidak ada perbedaan dalam kecenderungan kecurangan antara individu yang memiliki tingkat love of money tinggi dan individu yang memiliki love of money rendah. Hal ini mungkin dapat dikarenakan karena populasi yang saya gunakan itu diduga berada pada stratifikasi sosial yang sama atau suatu lapisan sosial yang terjadi berdasarkan pada kriteria tertentu. Pada karakteristik subjek rata-rata berada pada kelas ekonomis yang tingkat lapisan yang sama, jadi memungkinkan memiliki tahap kekayaan dan pandangan terhadap kecintaan akan uang yang rata-rata sama. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Ridwan dan Dian Timala yang mana menyatakan bahwa love of money memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan, atau dengan kata lain, semakin tinggi love of money individu maka akan semakin cenderung melakukan kecurangan. Tapi hasil ini itu mendukung hasil penelitian Pasek yang mana individu akan tetap melakukan kecurangan walaupun variabel love of money ini telah dikendalikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, adalah kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.